selamat datang di channel Oh Gitu. Oke, kali ini Mimin akan membahas fakta menarik yang berada di sebuah negara yang terletak di sebuah benua Amerika. Namun sebelum Mimin memulai membahas lebih lanjut, buat kalian yang belum beribadah, silakan beribadah terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan negara Venezuela. Venezuela nama resminya Republik Bolivar Venezuela, bahasa Spanyol, República Bolivariana de Venezuela, adalah sebuah negara yang berada di ujung utara Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudera Atlantik di sebelah utara, Guyana di timur, Brasil di selatan dan tenggara, serta Kolombia di barat. Di lepas pantai Venezuela juga terdapat negara-negara Karibia, yaitu Aruba, Antillen Belanda dan Trinidad dan Tobago. Secara etimologi, menurut versi yang paling populer dan diterima, pada 1499, sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Alonso de Ojeda mengunjungi pantai Venezuela. Rumah-rumah panggung di daerah Danau Maracaibo mengingatkan navigator Italia, Amerigo Vespucci, dari kota Venesia, Italia, sehingga ia menamakan wilayah Venezuela, atau Little Venice. Venezuela versi Spanyol adalah Venezuela. Venezuela merupakan negara di Amerika Selatan yang dahulunya dijajah orang Spanyol. Secara geografi, Venezuela terletak di utara Amerika Selatan. Secara geologis, daratannya terletak di lempeng Amerika Selatan. Memiliki total luas 916.445 km persegi, 353.841 mil persegi, dan luas daratan 882.050 km persegi, 340.560 mil persegi, menjadikan Venezuela negara terluas ke-33 di dunia. Wilayah yang dikontrolnya terletak di antara garis lintang 0 derajat dan 13 derajat Lu dan garis bujur 59 derajat dan 74 derajat BB. Secara iklim, Venezuela seluruhnya terletak di daerah tropis di atas khatulistiwa hingga sekitar 12 derajat Lu. Iklimnya bervariasi dari dataran rendah yang lembab, di mana suhu tahunan rata-rata berkisar 35 derajat Celcius (90,0 derajat Fahrenheit), hingga gletser dan dataran tinggi Paramos dengan suhu tahunan rata-rata 8 derajat Celcius (46,4 derajat Fahrenheit). Curah hujan tahunan bervariasi dari 430 mm (16,9 in) di bagian semi-kering barat laut hingga lebih dari 1000 mm (39,4 in) di delta Orinoco di timur jauh dan hutan Amazon di selatan. Tingkat presipitasi lebih rendah pada periode dari Agustus hingga April. Periode-periode ini disebut sebagai musim panas dan musim kemarau. Karakteristik lain dari iklim adalah variasi ini di seluruh negeri dengan keberadaan pegunungan yang disebut Cordillera de la Costa, yang melintasi negara dari timur ke barat. Mayoritas penduduk tinggal di pegunungan ini. Berbentuk seperti segitiga, negara ini memiliki garis pantai 2.800 km atau 1.700 mil di utara, yang mencakup banyak pulau di Karibia dan timur laut berbatasan dengan Samudra Atlantik Utara. Sebagian besar pengamat menggambarkan Venezuela dalam 4 wilayah topografi yang cukup jelas: dataran rendah Maracaibo di barat laut, pegunungan utara membentang di busur timur barat yang luas dari perbatasan Kolombia di sepanjang pantai Karibia Utara, dataran luas di Venezuela Tengah, dan dataran tinggi Guyana di Tenggara. Martin Fernandez de Enciso, anggota kru Vespucci dan Ojeda, memberikan akun yang berbeda. Dalam karyanya Summa de Geografia, ia menyatakan bahwa para kru menemukan orang pribumi yang menyebut diri mereka Venezuela. Dengan demikian, nama Venezuela mungkin telah berevolusi dari kata asli. Sebelumnya, nama resminya adalah Estado de Venezuela tahun 1830 sampai tahun 1856, República de Venezuela tahun 1856 sampai tahun 1864, Estados Unidos de Venezuela tahun 1864 sampai tahun 1953, dan kembali memakai nama República de Venezuela tahun 1953 sampai tahun 1999. Secara politik, Venezuela merupakan republik federal dengan sistem partai dominan,
didominasi oleh Partai Persatuan Sosialis Venezuela. Presiden dipilih melalui pemungutan suara, dengan hak pilih langsung dan universal, dan merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden menjabat selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali. Presiden mengangkat wakil presiden dan memutuskan ukuran dan komposisi kabinet serta mengangkatnya dengan melibatkan badan legislatif. Presiden dapat meminta badan legislatif untuk mempertimbangkan kembali bagian-bagian undang-undang yang dianggapnya tidak menyenangkan, namun mayoritas di parlemen dapat mengesampingkan keberatan tersebut. Parlemen unikameral Venezuela adalah Asamblea Nasional, Majelis Nasional. Jumlah anggotanya bervariasi, setiap negara bagian dan distrik ibu kota memilih 3 perwakilan ditambah hasil pembagian populasi negara bagian dengan 1,1% dari total populasi negara tersebut. 3 kursi disediakan untuk perwakilan masyarakat adat Venezuela. Untuk periode tahun 2011 sampai tahun 2016 jumlah kursinya adalah 165. Semua deputi menjalani masa jabatan 5 tahun. Sistem hukum Venezuela termasuk dalam tradisi hukum kontinental. Badan peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung atau Tribunal Supremo de Justicia, yang hakimnya dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 12 tahun. Dewan Pemilu Nasional Consejo Nacional Electoral, atau CNE, bertanggung jawab atas proses pemilu, itu dibentuk oleh 5 direktur utama yang dipilih oleh Majelis Nasional. Cabang yudisial juga terdiri dari pengadilan yang lebih rendah, termasuk pengadilan negeri, pengadilan kota, dan pengadilan tingkat pertama. Ekonomis Intelligence Unit menilai Venezuela sebagai rezim otoriter pada tahun 2022. Menurut Indeks Demokrasi VDEM, Venezuela pada tahun 2023 merupakan negara demokrasi elektoral ketiga yang paling rendah di Amerika Latin. Pembagian administrasi. Venezuela dibagi menjadi 23 negara bagian estados daerah ibu kota, Distrito Capital Caracas, Dependensi Persekutuan, Dependencias Federales, wilayah khusus, dan Guayana Esequiba, didapat dalam sengketa perbatasan dengan Guyana. Venezuela dibagi lagi dalam 335 kota, municipios, yang memiliki lebih 1.000 paroki-paroquias. Negara-negara bagian tersebut digabungkan dalam 9 wilayah administratif, regiones administrativas, yang diputuskan presiden. Venezuela juga memiliki hal menarik, berikut. Hal menarik pada negara Venezuela. 1. Keindahan alam yang spektakuler. Venezuela adalah rumah bagi Angel Falls, juga disebut Salto Angel. Nama asli dan resminya adalah Kerepakupai Mer yang berarti, air terjun dari tempat terdalam. Dengan ketinggian 979 meter 3.211 kaki, dan penurunan 807 meter 2.648 kaki, ini adalah air terjun tak terputus tertinggi atau tertinggi di dunia. Angel Falls terjun di tepi Gunung Ollantaytambo, yang terletak di Taman Nasional Canaima. Situs Warisan Dunia UNESCO seluas 30.000 km 12.000 mil persegi, ini adalah taman nasional terbesar ke-6 di dunia. Luasnya sama dengan ukuran negara Belgia. 2. Prestasi kontes kecantikan. The Big Four adalah kontes kecantikan internasional utama untuk wanita, Miss World, Miss Universe, Miss International, dan Miss Earth. Venezuela telah memenangkan 7 gelar Miss Universe, menjadikannya negara kedua dengan mahkota terbanyak. Di tempat pertama ada AS dengan 8 kemenangan sekaligus peraih gelar Miss Universe terbanyak. Namun, Venezuela juga telah mengambil 8 gelar Miss International, 6 gelar Miss World, dan 2 gelar Miss Earth, menjadikannya negara pertama dan satu-satunya yang memenangkan keempat kontes beberapa kali. Dengan ada prestasi kontes kecantikan, berarti menandakan bahwa negara Venezuela penghasil wanita cantik. Hal ini sangat cocok sekali buat kalian yang masih jomblo, dan sedang birahi. Kalian bisa datang ke Venezuela, siapa tahu kalian dapat jodoh di sana. 3. Kartun The Simpsons. Venezuela melarang film kartun The Simpsons tayang di negaranya. Hal itu terkait karena banyaknya laporan masyarakat setempat yang mengeluhkan kartun tersebut akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Selain Venezuela, Cina juga merupakan negara yang melarang penayangan film kartun ini. 4. Harga BBM. Harga BBM di negara ini termurah di dunia loh.
Harganya bahkan lebih murah dibandingkan kopi maupun susu. Walaupun harga bensin ini sempat dinaikkan harga bahan bakarnya tahun 2016 kemarin, tetap saja negara ini menempati posisi pertama sebagai negara yang memiliki harga BBM paling murah di dunia. Harga BBM di Venezuela per Juli tahun 2024 adalah $0,035 AS atau sekitar Rp571,24 per liter. Venezuela merupakan salah satu negara dengan harga BBM termurah di dunia. Beberapa faktor yang membuat harga BBM di Venezuela murah adalah: Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Venezuela merupakan negara dengan produksi minyak terbesar ke-12 di dunia. Konsumsi minyak di Venezuela cenderung minim, hanya 12% dari produksinya. Pemerintah Venezuela memberikan subsidi untuk harga minyak. Oke, itulah pembahasan mengenai negara Venezuela. Siapa tahu kalian tertarik dan ingin mengunjunginya. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like atau komen lur. Terima kasih buat kalian yang telah menonton. Sampai jumpa.